Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali dalam kajian tematis online MT Maratus Sholihah. Semoga seluruh pemirsa channel MT Maratus Sholihah masih senantiasa diberikan nikmat iman dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Amin. Kali ini bahasan yang akan kita angkat adalah bela Nabi dan ajaran Islam. Belakangan ini ramai diperbincangkan tentang kejadian yang ada di negara India, yaitu Nupur Sharma dan Navin Jindal telah melakukan lontaran pernyataan yang menistakan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nupur Sharma dalam sebuah perdebatan di stasiun televisi telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah menikahi seorang gadis belia berusia 6 tahun dan melakukan hubungan dengannya pada usia 9 tahun. Maka lontaran ini sangat menyakitkan hati dari seluruh kaum muslimin di dunia. Demikian pula dengan Navin Jindal. Dia melakukan cuitan di media sosial Twitter dengan menuduh bahwa Rasulullah SAW telah melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang anak yang masih belia. Maka sontak adanya kemarahan yang ditimbulkan oleh negara-negara mayoritas muslim seperti Saudi, kemudian Pakistan dan Kuwait, terus juga negara Indonesia sendiri itu telah melakukan kutukan, kecaman dan mendesak agar kedua politisi itu mendapat tindakan tegas. Dan akhirnya memang dua politisi tersebut dipecat oleh Perdana Menteri Partai Bharatiya Janata. Tapi apakah cukup pemecatan tersebut bisa menghentikan tindakan penistaan-penistaan yang berikutnya? Kali ini kita akan membahas itu lebih lanjut. Sebenarnya adanya tindakan penistaan sudah sering terjadi menimpa Islam dan kaum muslimin. Kita bisa melihat bagaimana para pelaku penistaan itu tidak pernah jera dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Adanya pemecatan dari dua politisi India tersebut jelas tidak akan pernah menghentikan adanya penistaan kepada Rasulullah dan Islam. Terbukti dengan adanya penistaan yang dilakukan oleh sebuah kafe miras yaitu Holy Wings yang beberapa hari belakangan ini ramai dihujat oleh masyarakat ketika mereka menggunakan promo di kanal sosmed mereka dengan menggunakan nama Muhammad, yaitu dengan pernyataan barang siapa yang mempunyai nama depan Muhammad maka dia akan mendapatkan free 1 botol minuman keras dari perusahaan Holy Wings. Jelas ini adalah sebuah penistaan yang berulang dan berulang terus, yang tidak pernah membuat jera bagi para pelakunya. Maka inilah yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin saat ini, bahwa adanya penistaan Islam dan Rasulullah hanya akan bisa diberhentikan ketika sistem Islam itu diterapkan secara menyeluruh atau kafah. Jadi keberadaan penerapan syariah yang kafah adalah sangat penting, dan hanya dengan melalui institusi yang bernama khilafah hal itu bisa terwujud. Kritisasi negatif terhadap khilafah ajaran Islam sangatlah merusak pemahaman kaum muslimin. Mereka menyebut bahwa khilafah adalah ideologi yang diharamkan. Padahal khilafah adalah bukan ideologi. Khilafah merupakan ajaran Islam sama seperti ajaran sholat, puasa, zakat maupun haji. Khilafah adalah sistem kepemimpinan umum yang menerapkan seluruh syariat Islam secara kafah dan yang akan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Khilafah adalah sebuah negara yang berdasarkan syariah Islam yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan khalifah. Adanya keberadaan khilafah pernah dimiliki oleh kaum muslimin
selama 13 abad lebih. Kekhalifahan terakhir ada di Kekhilafahan Utsmani yang berada di Turki. Kasus penistaan terhadap Rasulullah SAW juga pernah ditemui ketika masa kekhalifahan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Waktu itu, negara Prancis merencanakan penyelenggaraan sebuah teater yang memuja Rasulullah SAW. Sontak, Sultan Abdul Hamid kedua memberikan peringatan yang tegas kepada pemerintahan Prancis agar menghentikan atau membatalkan teater tersebut. Karena jika tidak, maka kekhalifahan akan mengirimkan bala tentara untuk menghancurkan negara Prancis. Adanya peringatan yang tegas tersebut membuat negara Prancis ketakutan. Mereka pun akhirnya membatalkan teater sehingga adanya penistaan pun bisa dibatalkan. Maka inilah yang patut kita ambil sebagai pelajaran bahwa di dalam syariah Islam, ketika Islam itu diterapkan secara menyeluruh, maka dibutuhkan sebuah negara, yaitu khilafah, yang dipimpin oleh seorang khalifah, dan dialah yang akan memberikan sanksi yang menjerakan, memberikan sanksi yang tegas kepada para penista Islam ataupun Rasulullah SAW. Sementara adanya definisi ideologi sendiri, itu adalah sebuah pemikiran yang mendasar yang memancarkan aturan kehidupan. Di dalam kehidupan di dunia ini, kita mengenal ada 3 ideologi. Yang pertama ideologi Islam, kemudian yang kedua ideologi kapitalisme, dan yang ketiga adalah sosialisme atau komunisme. Sesuai dengan pemahaman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28, di situ terdapat perintah untuk memasuki Islam, untuk menjadi seorang muslim secara kafah atau menyeluruh. Kafah di sini adalah mengambil seluruh ajaran Islam tanpa pilih-pilih. Tidak hanya masalah ibadah saja, tetapi juga masalah di luar ibadah. Khilafah adalah ajaran Islam yang di luar ibadah tersebut. Khilafah merupakan ajaran Islam di dalam sistem pemerintahan. Sehingga ajaran khilafah sama seperti ajaran seperti sholat, puasa, zakat maupun haji. Inilah yang harus kita pahamkan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa khilafah adalah bukan ideologi, tetapi khilafah adalah ajaran Islam yang difardukan atau diwajibkan kepada setiap kaum muslimin untuk mewujudkannya kembali. Sebagaimana hal ini dikuatkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' yang sudah kita temui di dalam dalil-dalil syara'. Adanya khilafah merupakan sebuah institusi yang akan menerapkan Al-Quran secara kafah atau menyeluruh. Dengan dipimpin oleh seorang khalifah, penerapan syariah Islam yang kafah, maka akan diterapkan hukum Al-Quran secara menyeluruh atau sempurna. Diterapkanlah adanya hukuman kepada para pelaku pidana, dan juga diterapkan adanya pelaksanaan ibadah sebagaimana sholat, puasa, zakat, dan haji. Adanya pembelaan terhadap penistaan pada Rasulullah SAW dan ajaran Islam adalah bukti keimanan kita yang total terhadap Allah dan Rasulnya. Keimanan total inilah yang akan membawa kita untuk terus dan terus menegakkan agama Allah di muka bumi ini sampai terwujud khilafah Islamiyah yang akan menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah secara menyeluruh atau kafah. Semoga kita menjadi barisan pejuang yang turut dalam barisan ini. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dalam kajian tematis online Bela Nabi dan Ajaran Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi